Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kau melihat kami Tuhan, apapun kondisi kami saat ini Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Kau melihat hati-hati yang mau memuliakan Engkau Tuhan. Yang mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Yang mau lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Hati-hati yang membuktikan diri bahwa kami semua yang ada di tempat ini adalah pemenang di dalam Engkau Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, apakah kami menang dalam kehidupan kami, ataupun kami merasa susah pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini di waktu kami berdiri di sini, di waktu kami mengikuti ibadah ini, ataupun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti lewat live streaming Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang menang di dalam Engkau, dan kemenangan demi kemenangan akan selalu ada di hadapan kami Tuhan, karena ada Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan setiap pujian penyembahan kami hanya kepadamu saja Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Bapak. Sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, khususnya berbicara tentang disiplin di dalam keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tidak hanya pribadi kami, tapi keluarga kami. Apakah mereka ada di sini, ataupun dimanapun mereka berada. Biar mereka juga terus bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali saya bisa kembali berada di tempat ini untuk berbicara tentang keluarga. Bisa dibilang bahwa hari ini saya bicara keluarga lebih lega sebenarnya ya, karena minggu lalu saya dan istri kami sudah menggenapi 17 tahun pernikahan gitu ya. Jadi bisa dibilang terima kasih. Bisa dibilang bahwa sudah dapat KTP lah kalau penduduk Indonesia sudah dapat KTP, sudah bisa bawa kendaraan sendiri gitu ya. Jadi kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah menyertai kami. Saya Fadli Merai, istri saya duduk di sebelah sana, Giovanni, dan anak kami 3, putri semuanya. Memang belum pernah tugas di sini kayaknya ya, di jam 3.30 ya, tapi kalau di jam 9 mereka suka tugas tamborin dan juga suka menyanyi bersama. Kami keluarga suka menyanyi sama-sama, melayani. Dan itu merupakan satu anugerah Tuhan yang sungguh kami rasakan. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bicara tentang keluarga, secara khusus disiplin rohani dalam keluarga. Jadi di bulan Februari ini, bulan Februari tema besar gereja sepanjang Februari akan bicara mengenai keluarga. Nah khusus untuk di minggu pertama ini kita akan bicara disiplin rohani di dalam keluarga. Dan saya menemukan bahwa topik ini memang sungguh luar biasa penting untuk kita semuanya. Karena memiliki disiplin kerohanian tidak hanya secara individu, tapi di dalam satu keluarga, itu adalah kekuatan yang justru diperlukan. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Saya sering bilang sama anak-anak saya, walaupun anak saya yang paling kecil sekarang umur 8 tahun, tapi saya bilang namanya Carol. Saya bilang, Carol kalau doain papa, itu membuat papa jadi kuat loh. Jadi kalau misalnya saya ada apa, oke papa, aku doain. Gitu, didoain gitu ya. Jadi kebiasaan di mana kami berdoa bersama ataupun misalnya kami mengajari anak kami untuk berdoa itu juga memberkati anggota keluarga yang lain. Nah, ini bicara kebiasaan ini bicara disiplin. Gitu ya. Nah, jadi lebih jauh kita akan bicara mengenai disiplin rohani ini. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan, tapi ada hal yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami bersama, untuk kita sama-sama, bentar, ternyata belum di on. Untuk kita pelajari bersama gitu, kenapa disiplin rohani
gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut ke bagian-bagian yang praktis, saya rindu untuk kita baca dulu sama-sama. Saya akan bacakan aja. Apa itu disiplin rohani yang saya ambil dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3a. Saya bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Nah, saya memberikan bagian tebal di ayat itu dengan maksud supaya kita bisa melihat hal yang penting di dalam ayat ini. Kalau kita lihat, inilah perintah. Perintahnya apa? Peraturan dan ketetapan. Yang kita tahu itu semuanya ada di Alkitab, gitu ya. Kita bisa pelajari peraturan ataupun ketetapan yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bicara disiplin rohani, waktu kita bicara disiplin kita mesti tahu aturannya apa dulu. Dan di waktu kita bicara disiplin rohani, ini diminta di bagian bawah yang saya tebalkan, itu dikatakan lakukanlah itu dengan setia. Nah, contoh kalau misalnya kita jalan di jalan raya gitu ya, ada disiplin di jalan raya. Di waktu kita mau nyebrang, kalau ada zebra cross, kita nyebrang ke zebra cross gitu ya, lewat di situ. Kalau kita mau buang sampah, kita lihat dulu ada tempat sampah, oh ya ada di sana gitu. Kita buang di tempat sampah. Saya tiba-tiba langsung ingat Bapak Ibu Saudara, saya pernah waktu itu minum 1 gelas aqua waktu saya mau ke kampus di Depok. Nah, waktu saya sudah habis gelasnya di bus, nggak ada tempat sampah ini. Jadi saya pegang. Dan waktu saya naik kereta di Juanda, itu juga nggak ketemu saya tempat sampah. Dan akhirnya saya buangnya di Depok. Gitu. Karena waktu itu saya belajar untuk mengikuti aturan yang ada. Nah, ini kita bicara di mana-mana ada aturan. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita mengikuti aturan? Di waktu kita mengikuti aturan, kita disiplin melakukan aturan itu. Gitu ya. Nah, di waktu kita sering melakukan itu, contoh misalnya kalau anak-anak saya mungkin kalau ditanya, oh papa disiplin berdoa gitu, setidaknya untuk makan ataupun untuk baca renungan. Kenapa? Mereka melihat itu setiap hari. Orangnya disiplin. Wah, di waktu kita bilang orangnya disiplin, bahwa itu berarti terbukti orang itu melakukan aturan-aturan yang dia percayai. Nah, di waktu kita bicara disiplin rohani, ini membuktikan bahwa kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Dengan setia dalam arti tidak hanya sekarang, tapi seterusnya. Ini menjadi identitas kita nih kalau kita bicara disiplin rohani. Gitu ya. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi identitas kita. Suatu waktu teman saya, bos saya sebenarnya waktu itu bilang, wah kalau yang seperti itu jangan kasih Fadli deh yang ngomong gitu. Dia nggak bisa ngomong kalau yang agak miring-miring nyeleweng sedikit gitu kan. Saya bilang, oh ya terima kasih, itu merupakan pujian buat saya gitu ya. Walaupun mungkin buat mereka itu satu hal yang gak bagus, tapi buat saya itu satu pujian di waktu mereka mengakui bahwa apa yang saya sampaikan itu merupakan satu kejujuran. Jadi kita bicara disiplin rohani, kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Terus menerus, dalam kondisi apapun orang bisa lihat, oh dia dalam kondisi susah pun dia tetap jujur. Dalam kondisi senang, dia tetap melakukan seperti ini. Dalam kondisi sakit hati pun dia pasti akan melakukan hal yang baik. Sehingga kalau kita bicara disiplin rohani, ini semacam karakter kita. Orang akan melihat, oh ini orangnya disiplin. Disiplin apa? Disiplin rohani. Dia disiplin ke kantor. Kenapa? Setiap pagi kelihatannya sudah berangkat ke kantor. Tapi apakah disiplin masuk kantor tepat waktu? Belum tentu, gitu ya. Jadi kalau kita bicara disiplin, ada banyak aturan. Begitu juga di firman Tuhan, ada banyak aturan-aturannya. Makanya kita perlu untuk baca firman Tuhan. Nah, bagian yang kedua, bicara disiplin rohani yang harus kita pegang. Mengapa disiplin rohani itu penting? Nah, kalau kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 3. Masih lanjutan sebenarnya dari yang tadi ya.
Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi kalau kita bicara disiplin rohani, kenapa harus disiplin rohani? Karena di sini ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di waktu kita disiplin menjalankan kehidupan kerohanian kita, ada janji Tuhan yang pasti akan kita dapatkan. Kalau di sini, di ayat ini dikatakan bahwa supaya baik keadaanmu. Ya, keadaan kita akan baik, supaya kamu menjadi sangat banyak. Nah, sangat banyak ini apakah misalnya keturunan, ataupun mungkin pelayanan, ataupun mungkin berkat dari Tuhan sehingga melimpah bagi orang lain, bisa macam-macam gitu ya. Dan membawa kita kepada janji Tuhan, berlimpah-limpah susu dan madunya. Makanya saya bilang waktu kita tadi berdoa, kemenangan kita mungkin tadi kita sudah bicara lebih dari pemenang gitu ya. Tapi kemenangan kita nggak cuma di sini. Kemenangan kita di waktu kita mungkin hitungan beberapa waktu berikut, kita dapat WA atau SMS dari keluarga, puji Tuhan ini sudah berhasil, puji Tuhan sudah sembuh, ataupun yang lain. Ada banyak sekali kemenangan yang ada di depan kita, dan saya percaya itu akan lebih besar daripada kemenangan-kemenangan kita sebelumnya. Disiplin rohani membuat kita memiliki keadaan yang baik dan memperoleh janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi mengapa harus disiplin rohani? Nah, itu tadi sudah kita bahas gitu ya. Kita pada akhirnya akan menikmati janji Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya lagi nih, itu kalau kita bilang, mengapa disiplin rohani di dalam keluarga? Nah, ini yang menarik sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, banyak sekali orang tua yang berhasil, tapi banyak juga anak-anaknya yang tidak berhasil, dalam arti bahwa bukan berhasil secara ekonomi, tidak. Tapi mungkin saja orang tua berpikir nggak seperti yang diharapkan oleh orang tua, gitu ya. Ataupun mungkin jangankan misalnya kita yang yang aktif melayani, ataupun bahkan mungkin yang bisa dibilang sudah memimpin menjadi gembala pun memiliki tantangan khusus di waktu bicara mengenai disiplin rohani di dalam keluarga. Saya punya beberapa kenalan yang mereka sendiri bilang, ya orang tua saya begini gitu, walaupun orang tuanya melayani gitu ya. Nggak seperti mereka sendiri, nggak seperti memiliki orang tua bukan yang seperti yang mereka harapkan. Orang tua aja juga mungkin berpikir anaknya bukan seperti yang dia harapkan gitu. Kalau di tempat kerja ya sudah banyak cerita-cerita yang seperti itu. Karena kalau di tempat kerja banyak orang tua sibuk untuk sukses mendapatkan uang buat keluarganya, tapi di sisi lain mereka takut untuk berbicara tentang anak-anaknya. Nah, sebenarnya kalau saya sempat bilang, saya lupa kalau saya pernah bilang sama istri saya bahwa kalau kamu ketemu sama teman-teman kantor saya, mereka akan tahu kalau saya punya 3 anak. Mereka akan tahu kalau anak saya bisa tamborin gitu, bisa nari gitu. Ataupun mereka akan tahu kalau anak saya suka nyanyi gitu. Selain karena mereka mungkin lihat di media sosial, tapi dalam dunia pekerjaan saya tidak takut untuk menceritakan cara saya untuk membimbing keluarga saya dan menerapkan itu di tempat saya bekerja. Jadi biasanya mereka akan tahu gitu. Jadi di waktu saya berbicara itu ya biasanya saya akan menyampaikan gitu. Saya punya anak, saya akan bicara seperti ini, begitu juga waktu saya bicara sama bapak, sama ibu, walaupun mereka bisa dibilang mungkin secara umur lebih tinggi dari saya. Karena kalau kita bicara mengenai disiplin, dalam banyak hal dimanapun umumnya sama. Konsistensi melakukan aktivitas yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Nah, bicara disiplin rohani dalam keluarga, ini merupakan satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Saya baca satu buku yang mengatakan bahwa 50% dari anak muda yang ada di Amerika yang bergereja, gitu, di waktu mereka lulus kuliah, mereka hilang dari gereja. 50%. Gitu.
Mereka akan kembali kalau mereka menikah dengan yang dengan yang benar, tapi banyak juga yang tidak kembali. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka. Dan akhirnya mereka terbawa dengan kondisi yang ada di luar. Jadi mengapa disiplin rohani di dalam keluarga itu penting? Karena kita perlu membekali semua orang atau orang-orang terdekat kita dengan kekuatan kerohanian. Jadi di waktu mereka nanti akan keluar dari rumah ataupun mereka berada di tempat yang sulit untuk kita jangkau, mereka mampu mengambil keputusan yang benar sesuai dengan pimpinan dari firman Tuhan. Nah, jadi mengapa disiplin rohani di dalam keluarga? Saya tadi sudah menyampaikan, tapi saya menyampaikan beberapa fakta yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu ada grafik yang warna orange. Grafik itu menunjukkan jumlah kasus perceraian di Indonesia 2017 sampai 2022. Jadi meningkat terus. Nah, kalau yang 2020 tuh agak turun, mungkin karena COVID kali ya, jadi bisa saling jaga gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini meningkat terus. Tahun ke tahun sebenarnya jumlah perceraian itu meningkat. Yang saya dengar itu di Departemen Agama sibuk untuk mengurusi salah satunya berhubungan dengan ini. Dan kalau kita lihat, alasannya banyak yang sepele-sepele. Jangankan lihat yang di luar negeri lah. Gitu ya. Kalau luar negeri ada satu kasus yang saya baca, hanya karena bapaknya ngorok, istrinya minta cerai dan diceraikan sama pengadilan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia banyak juga yang dibuat-buat, yang penting cerai aja dulu lah gitu ya. Dan sekarang lagi rame tuh kalau kita lihat di media sosial ataupun di berita-berita, seakan-akan bicara kata cerai itu hal yang sudah biasa, sudah umum terjadi di mana-mana. Kalau di tempat kerja bahkan, oh dia mau cerai, oh iya habis si ini gini gitu ya. Nah jadi seakan-akan kalau kita lihat suami istri yang ada sekarang itu pada umumnya gampang menyerah dengan tantangan hidup yang ada. Karena tantangannya bukan hanya karena suaminya mungkin KDRT atau istrinya tidak memperhatikan, tapi masalah ekonomi pun jadi masalah. Seberapa besar uang saku yang ditransfer pun itu pun jadi masalah. Dan juga faktor-faktor pendidikan anak dan sebagainya. Suami istri zaman sekarang mudah menyerah. Ini tantangan kita. Makanya kita perlu bicara soal disiplin rohani dalam keluarga. Yang kedua, ini saya ambil dari artikel di New York Times. Jadi di situ dikatakan kenapa orang Amerika, anak-anak remaja Amerika itu mereka mengalami menderita dari kekhawatiran yang parah gitu ya. Nah, anak-anak sekarang banyak merasa nggak aman. Anak-anak kita, walaupun saya lihat anak-anak saya, aduh, saya mau teman saya ini nggak mau berteman lagi sama saya. Ini walaupun mungkin mereka dibully ataupun ada anak-anak sekarang dibully, tapi mereka daripada nggak punya teman gitu ya, ataupun mereka merasa takut di sekolah, ataupun jangan-jangan mereka merasa takut di rumah. Waktu mereka terima raport, harusnya tunjukkan ke orang tua, oh tapi jangan dulu lah, nggak nyaman, takut gitu ya. Ataupun waktu menghilangkan sesuatu, takut juga. Anak-anak sekarang merasa tidak aman, mereka ketakutan gitu, dan itu terjadi di banyak tempat. Ada satu buku yang saya baca dari mungkin 2 tahun lalu, nggak selesai bukunya saya baca, tapi bukunya itu juga bicara mengenai bagaimana menghadapi kekhawatiran anak-anak zaman sekarang. Kita sudah melihat ya, ada anak yang pinter, nilainya jelek sedikit, ngambil keputusan yang salah, gitu ya, di mana-mana, gitu ya. Dan itu seakan-akan menjadi hal yang biasa, oh iya karena begini. Akhirnya mereka ngambil keputusan yang salah. Nah, bagian yang berikut, yang di bawah, ini juga dari New York Times. Evangelical, jadi para pelayan Tuhan ini, takut kehilangan anak mereka. Anak mereka ada di rumah, tapi mereka takut. Karena bisa saja dia nggak ada di situ, pikirannya nggak di situ. Kalau kita makan di meja makan gitu ya, ataupun kita lagi kumpul bersama, semua orang bisa di situ berkumpul, tapi pikirannya tidak ada di situ. Mereka duduk dekat dengan kita, tapi sebenarnya mereka lebih dekat dengan teman chat ataupun yang lain. Jadi kalau kita bicara sekarang, tantangan kita, bagaimana menyatukan keluarga ini dengan baik. Itu sebenarnya menjadi tantangan kita. Kalau zaman dulu mungkin kadang saya sering bicara juga sama istri saya, bahwa tantangan kita itu sebagai orang tua nggak cuma kasih anak-anak makan yang bergizi,
dan kasih mereka sekolah yang bagus. Enggak. Kita harus perhatikan mereka di waktu mereka bicara. Kita harus belajar mengerti kondisi mereka. Supaya mereka mau bicara sama kita. Jangan sampai masalah mereka lebih mau bicara sama orang lain daripada sama kita. Kalau orang lain itu bagus. Tapi kalau mereka bicara dengan teman yang salah, kita yang menyesal. Jadi ini menjadi tantangan kita sekarang ini untuk orang-orang tua. Tapi kalau kita lihat dari tantangan ini, tantangannya nggak cuma mengurus anak ya, gitu ya. Tapi bagaimana menjaga hubungan suami istri dengan ini seluruh anggota keluarga. Ini jadi tantangan kita semua. Kita perlu disiplin rohani dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini ayat dari temanya sebenarnya. Ulangan 6, pasal 6 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan dengan cepat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya menuliskan di bagian bawah bahwa disiplin rohani dalam keluarga adalah perintah Tuhan. Itu memang bukan pilihan, itu memang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Dan itu disiplin rohani harus menjadi identitas kita. Ini dikatakan bahwa harus menjadi tanda pada tanganmu, di dahimu, di pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Jadi kalau misalnya kadang kami kalau jadi tantangannya gini Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah kami malam itu baca renungan jam 9.30. Nah di waktu kami ada tamu, biasanya itu jadi tantangan. Tamu ini kami ajak untuk baca renungan enggak gitu ya. Apalagi kalau mereka enggak seiman dengan kita gitu kan. Nah tapi saya bilang udah kita baca renungan sama-sama gitu. Kumpulin mereka gitu ya. Walaupun kadang akhirnya ada yang memisahkan diri, nah kita baca renungan sendiri. Itu disiplin rohani harus jadi identitas kita. Di waktu kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang lain, dan kita tahu kita mau makan bersama dan kita harus berdoa. Walaupun itu acaranya mereka, kita kumpul bersama, oke kita berdoa dulu baru kita makan. Tapi disiplin rohani harus menjadi identitas kita. Di waktu anak-anak kita tahu, oh papa tuh atau mama dalam kondisi kayak gini, oh dia ini nggak ngikutin, takut sama saudara loh. Itu akan merusak cara pandang anak kita terhadap disiplin ataupun nilai yang kita pegang. Jadi kita harus berani. Keluarga kita lebih penting daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita termasuk saudara kita yang lain. Bagaimana kita memimpin keluarga ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya pelajari selama 17 tahun pernikahan. Jadi ya sudah dapat kartu tanda pernikahan ya, KTP gitu ya. Nah jadi disiplin rohani ini harus jadi identitas kita. Itu yang harus selalu kita ingat. Nah ini saya akan sampaikan dengan cepat. Tips membangun disiplin rohani dalam keluarga. Ambil waktu belajar Alkitab bersama. Jadi jangan sampai kalau kita bicara mau membangun disiplin rohani tapi kita sendiri tidak membaca Alkitab. Kita harus mengajak untuk keluarga kita baca bersama. Saya waktu beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara berpikir, aduh saya mau baca seperti apa ya? Apa saya mengikuti bacaan pasal per pasal setiap tahun karena saya berpikir saya harus menentukan metode untuk keluarga. Tapi akhirnya kami menggunakan renungan harian. Gitu. Itu kami pikir lebih mempermudah proses untuk memahami karena ada contoh ceritanya daripada saya dengan anak-anak saya baca mulai dari kejadian. Nanti mereka nggak akan suka. Jadi memang metodenya bisa beda-beda. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca sendiri mungkin akan lebih cocok membaca dari awal. Tapi dengan keluarga usul saya
gunakan sesuatu yang mudah dimengerti oleh keluarga yang mengajak untuk kita bisa berinteraksi di dalam keluarga, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai ambil waktu belajar Alkitab bersama. Kadang mungkin kita lebih dikejar oleh waktu. Saya sering mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kami pulang kemalaman gitu, udah nyampe jam 10, biasanya udah yang penting baca renungan selesai gitu ya. Berdoa selesai. Kalau biasanya saya akan tanya, menurut kalian apa nih? Karena biasanya di renungan itu ada pertanyaannya gitu. Biasa saya akan tanya sama anak-anak, menurut kamu seperti apa? Pengalaman kamu di sekolah seperti apa? Tadi pengalaman di gereja seperti apa? Nah, kadang di waktu kami sudah mepet, mereka harus pergi ke sekolah besok gitu, mesti istirahat. Jadi akhirnya dicepatkan gitu ya. Karena yang paling penting yang saya pikir itu konsistensi. Konsisten melakukan renungan. Mereka mesti tahu bahwa kita setiap malam akan lakukan renungan walaupun mungkin lebih singkat dari sebelumnya. Kami pernah bisa sampai 1,5 jam gitu, bisa juga pernah cuma 15 menit Bapak Ibu Saudara untuk renungan. Tapi konsistensi ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun kami lakukan bersama. Kalau sebelumnya saya yang bacakan ke mereka, kali ini kami ganti-gantian baca, ataupun yang sebenarnya hal yang penting yaitu saya biasa tanya ke anak-anak, menurut kamu ini gimana? Kamu percaya nggak sih dengan ayat ini? Apa yang bikin kamu ragu gitu ya? Nah jadi dalam belajar bersama itu, ini menjadi kesempatan kita untuk berinteraksi dengan anak kita. Bagaimana kita akan menolong mereka kalau kita nggak tahu isi pikiran mereka. Bahkan saya dengan istri saya 17 tahun nikah, saya belum tentu tahu semua isi pikiran yang ada di kepalanya. Gitu. Saya pun mesti tahu gimana mama, menurut mama gimana gitu ya. Walaupun saya nggak setuju kadang dengan pendapat mereka, oh ya oke, bagus, tapi saya berusaha untuk tidak mengatakan itu salah. Gitu. Itu bagus, menurut papa, tapi kita harus utamakan dulu yang ini. Gitu. Jadi bagaimana kita mengajak atau membuat pertemuan membaca Alkitab ini itu juga sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak nanti akhirnya enggak bertahan lama gitu ya. Jadi kita harus, saya berusaha untuk menempatkan diri sebagai orang yang mau belajar juga dengan mereka. Saya mau tahu pengalaman mereka di sana dan juga seperti apa pengalaman mereka saya bisa pakai untuk pelajaran saya. Oh Papa juga ingat, iya Papa juga mesti seperti itu. Itu bisa juga di tempat kerja kita pakai. Gitu ya. Nah jadi kita harus bisa menggunakan waktu atau kalaupun yang paling penting menetapkan waktu untuk belajar Alkitab bersama. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi secara rutin belajar Alkitab bersama-sama akan menumbuhkan kerohanian semua anggota keluarga. Kan tadi kita bicara disiplin, melakukan terus-menerus. Secara konsisten. Apa yang dilakukan? Adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi kita harus tahu firman Tuhan supaya kita tahu apa yang saya harus lakukan secara disiplin. Berulang-ulang gitu ya. Jadi itu yang pertama tuh. Bagian yang kedua, bicara tentang lakukan firman Tuhan dan jadi teladan. Kita sudah baca firman Tuhan di dalam keluarga. Apakah itu saya posisinya sebagai orang tua ataupun saya sebagai anak. Kita semua punya peran yang sama untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Jadi di waktu kita bicara disiplin di dalam keluarga, itu tidak hanya sekedar baca firman Tuhan. Kita semua tahu ayat yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan sama saja dengan nol. Gitu ya, enggak ada yang bisa dilihat karena tidak dilakukan. Jadi yang lebih parah lagi, tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan, itu buat keluarga kita akan melihat, oh ini papa basa-basi nih, enggak serius, enggak ada gunanya. Buat apa kita baca renungan, atau buat apa saya baca Alkitab, buat apa saya ke gereja kalau ternyata semuanya orang tua saya aja enggak serius. Gitu. Jadi lakukan firman Tuhan dan jadi teladan. Nah, di 2 Timotius pasal 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas,
Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalau kita lihat dari ayat ini, bisa dibilang bahwa Timotius belajar dari mamanya belajar dari mamanya Timotius, dari neneknya Timotius. Gitu. Jadi pengetahuan, konsistensi itu diturunkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekedar tahu tidak melakukan, itu bukan hanya sekedar hanya sekedar pengetahuan, tapi itu akan memunculkan kebencian dalam kehidupan anak-anak kita. Gitu. Papa bilang mesti jujur, tapi papa aja nggak jujur. Papa bilang mesti terus terang, atau ngomong apa adanya, atau papa bilang memaafkan, ini aja nggak dimaafin, gitu ya. Nah jadi kita harus bisa menjadi teladan dalam firman Tuhan, terutama di keluarga kita. Di waktu mereka percaya sama kita, masalah apapun mereka hadapi di luar, mereka akan berani bicara sama kita. Kalau anak saya mungkin saja kelihatannya masih belum berani bicara mengenai rasa suka sama lawan jenis gitu ya. Tapi saya lihat kadang mulai berani juga untuk mereka cerita gitu. Tapi yang menarik itu tadi 2 hari yang lalu, wah jangan, dia nggak boleh pacaran sama ini gitu. Beda banget sama papa gitu kan. Dalam hati saya, oh ini berarti ini hal yang mereka menilai saya sebagai hal yang positif atau enggak gitu. Tapi saya melihat bahwa mereka menilai hal yang positif. Sehingga waktu mereka memberikan saran ke teman mereka gitu, temannya bilang, I have a crush on her atau on him gitu ya. Jadi kasih tahu ke anak saya gitu. Mereka bilang, jangan, kayaknya gak cocok ataupun yang lain gitu. Nah jadi mereka sudah mulai berani dan gak takut untuk membicarakan hal-hal yang sepertinya biasanya sama orang tua terpisah dalam kehidupan keluarga gitu ya. Kalau bicara romantisme anak-anak SMP, SMA gitu ya, biasanya mereka gak akan berani cerita sama orang tua gitu. Padahal itu perlu juga untuk kita bantu mereka. Mereka perlu bimbingan kita. Saya bilang ke anak-anak saya bahwa kalian sampai umur 17 tahun, kalian harus ikut apa yang dibilang papa mama. Setelah itu, kalau kalian mengambil keputusan sendiri dan salah, tanggung jawabnya papa mama bahwa kami kurang mempersiapkan kalian dengan baik. Tapi kami tetap akan menerima itu apa adanya. Gitu. Jadi kita harus jadi teladan buat anak-anak kita, buat keluarga kita, ataupun saya sebagai anak harus jadi teladan juga buat orang tua saya. Jadi kita tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata tanpa perbuatan. Kata-kata itu harus kita wujudkan sehingga itu bisa dilihat. Saling memberi teladan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah disiplin yang sangat penting di dalam keluarga. Nah, yang ketiga, memberi dukungan menjalankan kebenaran di dalam keluarga ya. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saya mau tekankan di sini yaitu saling mengasihi sebagai saudara. Kita tahu di dalam dalam keluarga kita, baik itu orang tua ataupun anak, punya masalah masing-masing. Saya punya masalah yang saya mungkin gak ceritakan sama anak-anak saya, tapi saya bilang, kalau saya udah bilang sama mereka, tolong doain papa. Dan waktu mereka doain saya, terus saya pegang tangannya gitu, mungkin mereka merasa, papa ini perlu dukungan nih kayaknya gitu ya. Walaupun saya kelihatan kuat, tapi juga dalam hati saya deg-degan ataupun mau nangis gitu ya. Tapi saya bilang, saya perlu kalian. Jadi di waktu kita ada di rumah, kita perlu dukungan satu dengan yang lain. Rumah itu harus menjadi tempat yang nyaman bagi setiap anggota keluarga untuk bisa ada di sana. Mereka harus tahu bahwa di rumah mereka diterima apapun adanya. Anak-anak saya harus tahu bahwa walaupun nilainya kurang bagus, walaupun saya dipanggil berkali-kali di guru BP gitu, tapi waktu saya sampai di rumah, saya diterima apa adanya oleh keluarga saya. Dan itu sama istri saya sering bilang, kita harus mengusahakan anak-anak kita itu tahu bahwa kita sayang banget sama mereka.
Karena di luar mereka mungkin saja dibenci sama orang, mungkin saja nggak disukain sama orang, dan mereka nggak akan cerita sama kita. Mereka harus tahu di waktu mereka ada di rumah, kita adalah orang-orang yang sangat mengasihi mereka. Dan saya juga mau, dan saya sangat senang apa yang dilakukan oleh istri saya, mau itu saya punya bisa dibilang kesusahan dalam pekerjaan gitu ya. Saya misalnya kerja bonusnya nggak seperti yang sebelumnya gitu ya. Ataupun nilai kerjanya juga nggak bagus gitu. Tapi saya punya istri yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Selalu mendukung saya dalam kondisi apapun. Wah ini terima kasih ya. Nah jadi di waktu kita bicara mengenai keluarga, kita harus kasih dukungan satu dengan yang lain. Dan dukungan itu harus setulus-tulusnya. Kan biasanya, kamu kamu nggak senang dengan hasil belajarmu. Iya Pak, aku minta maaf. No, kamu nggak usah minta maaf, tapi berikut kamu belajar dengan lebih baik gitu. Pendidikanmu adalah apa yang kau lakukan buat dirimu sendiri, bukan untuk kami. Kami akan senang kalau kamu berhasil, tapi itu yang lebih penting adalah masa depan kamu. Jadi yang kamu lakukan adalah untuk kamu. Gitu. Jadi kami berusaha untuk belajar saling mendukung satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara, termasuk dengan saling mendukung ini di waktu mengalami kesusahan. Nah ini saya sama istri saya tuh sering bilang waktu dulu, kita kasih mereka kesempatan untuk belajar. Kalau mereka mau ikut lomba, biar mereka ikut lomba. Kita tahu misalnya nggak akan menang, udahlah, apa-apa ikut. Kalau mereka mau ikut ini, biar mereka ikut gitu. Dan itu adalah kesempatan untuk kami membuat anak kami belajar menerima kegagalan, termasuk dengan belajar menerima kemenangan. Itu kita kasih dukungan supaya mereka menjadi lebih baik. Kalau mereka sudah baik, dukungan supaya mereka lebih baik lagi, karena potensi hidup mereka itu jauh lebih besar daripada yang mereka capai saat ini. Nah, yang keempat, berbagi pengalaman menjalankan kebenaran. Nah, mungkin kita berpikir, saya gimana cara saya akan cerita pengalaman saya di tempat kerja ya ke anak-anak saya, gitu ya. Tapi saya akan sampaikan juga sama mereka, duduk bareng gitu. Terus iya papa lagi susah juga nih yang ini. Kamu udah dengar kan tadi papa meeting gitu. Kalau saya meeting di rumah gitu ya. Iya Pak aku dengar gini. Papa lagi susah ini tapi papa akan coba lakukan. Kamu doain juga gitu, kamu dukung gitu. Jadi saya ceritakan pengalaman saya sama mereka. Papa kalau tampil bilang sama mereka, papa kalau di meeting terus nggak persiapan, itu papa deg-degan juga loh gitu. Oh iya sama Pak, kalau aku presentasi juga nggak persiapan, aku juga deg-degan. Gitu. Nah ini satu kondisi yang kita perlu sharing dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Anak-anak juga jangan takut untuk sharing dengan orang tua. Gitu. Nah tapi di waktu kita sharing, respon satu dengan yang lain itu sangat menentukan. Gitu. Kalau misalnya, Pak, aku gini Pak, aku disenggol sama temanku terus aku nangis misalnya ya gitu ya. Masa gitu aja nangis? Nah berikut nggak akan ngomong lagi anaknya ke kita. Jadi kalau kita menyepelekan kondisi mereka, itu pun akhirnya mereka nggak akan merespon dengan baik. Nah kita perlu untuk berbagi pengalaman kepada anak-anak kita. Supaya kita bisa saling terbuka, kita saling percaya. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah model yang sama, saya kalau bicara di perusahaan tempat kerja, bagaimana membuat perusahaan itu efektif dan berhasil. Dan saya merasa mudah membuktikan kalau kondisi yang kita bahas pada hari ini, perusahaan di waktu mereka melakukan itu, mereka berhasil luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya pernah cerita sama yang lain, kalian tahu apa yang dilakukan di satu perusahaan ini, dan dampaknya seperti apa. Itu semua pekerja 500 dibawa ke Bali jalan-jalan. Karena mereka hanya memperbaiki kondisi saling percaya satu dengan yang lain. Karena perusahaannya itu sukses luar biasa hanya karena keterbukaan dan saling percaya. Dan yang terakhir, disiplin rohani di dalam keluarga
bertumbuh bersama dalam komunitas rohani. Filipi 2 ayat 2-3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bersama bertumbuh dalam gereja, komunitas yang benar, pertemuan keluarga untuk saling menguatkan. Nah, untuk bagian yang ini, kita harus bisa memilih di mana kita akan berada. Saya yakin Bapak Ibu Saudara datang ke gereja di sini, ini adalah pilihan yang benar. Kita tidak memilih untuk nongkrong, kumpul-kumpul dengan yang lain ataupun yang lain. Saya mengambil keputusan yang benar Bapak Ibu Saudara. Waktu sekitar 6 tahun yang lalu itu saya sangat aktif lari. Jadi saya punya komunitas lari ini gitu ya. Hari Sabtu ataupun hari Minggu saya akan lari, bisa berkilo-kilo, bisa sampai 20 kilo lari dengan komunitas. Ataupun setidaknya store di aplikasi, ngasih tahu ke mereka. Tapi setelah itu saya berpikir Bapak Ibu Saudara, saya lari 20 kilo, itu saya mungkin kehilangan 1 jam sampai 2 jam. Waktu saya sampai di rumah, saya kehilangan waktu sekitar 1 sampai 2 jam untuk konsentrasi kasih waktu buat keluarga saya. Akhirnya saya memutuskan saya akan berhenti dari hobi saya akan bukan lagi untuk mengejar prestasi di dalam aktivitas dengan teman-teman seperti itu, tapi saya harus mengutamakan keluarga saya. Ada teman saya yang lain, mereka lebih suka olahraga seperti motocross ataupun yang lain. Saya bilang sama mereka, berapa jam kalian pakai untuk itu? Bisa 1 hari. Ada teman saya kalau ikut fotografi bisa 1 hari juga tinggalin keluarganya. Jadi bagaimana kita membawa keluarga kita, bagaimana kita memutuskan untuk bergabung dengan kelompok yang ada, itu juga sangat membutuhkan keputusan yang penting. Jadi disiplin rohani dalam keluarga, bagaimana kita mengutamakan keluarga kita. Karena jangan sampai kita berhasil di luar, jadi pimpinan, tapi fondasi hidup kita itu penuh dengan kehancuran. Jadi itu yang perlu untuk kita pegang. Saya berkali-kali cerita sama istri saya, kalau anak saya bilang, oh papa kayaknya udah cerita 16 kali gitu. Tapi saya cerita. Satu waktu teman saya, direktur yang sangat berhasil, anaknya studi sampai ke Malaysia dan New York, nangis waktu itu kami di satu mobil bersama, saya nebeng ke mobilnya. Karena dia bilang, anak saya mau wisuda, master, tapi anak saya bilang, papa nggak usah datang gitu. Terus saya bilang, no pak, bapak mesti datang. Setidaknya tunjukkan bahwa bapak sayang sama anak bapak. Tapi tinggal 4 hari Fadli. No, emang berapa lama bapak ke New York? Pergi aja sekarang. Iya betul ya, saya mesti pergi. Bapak harus pergi ke sana, tunjukin muka bahwa bapak udah di sana. Soal nanti ditolak atau enggak itu urusan berikut. Setidaknya bapak udah tunjukin bahwa bapak benar-benar sayang sama anaknya. Gitu. Jadi itu dengan sudah bisa dibilang prestasi kerja yang luar biasa. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan dan juga beberapa tips dari pelajaran atau pengalaman-pengalaman yang didapatkan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, ini semakin menguatkan kami di dalam Tuhan. Terutama peran kami di dalam keluarga, apakah kami sebagai orang tua, sebagai suami, istri, ataupun sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan peran kami dengan baik di dalam keluarga, sehingga keluarga kami Tuhan memiliki disiplin rohani yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap firman-Mu yang sudah Kau sampaikan, baik barusan kami dengarkan, ataupun yang ada di firman Tuhan yang sudah kami dengarkan berkali-kali Tuhan. Kami percaya itu adalah hal-hal yang harus kami ikuti,
dan bantu kami untuk bisa menjalani kebenaran firman-Mu, disiplin di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, satu waktu Tuhan, kami akan melihat pernyataan dari janji-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan kami mau serahkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.